Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 7 tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya Julfa Wahidah. Saya Ira Melani. Saya Zahra Fadila. Saya Ayu Novianti. Hakikat ilmu pengetahuan, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang artinya pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, kita ekuivalenkan dalam istilah sains dari bahasa Latin science yang artinya sama pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam kamus filsafat adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Sebagaimana yang dikutip oleh Suwaye di tahun 2016 halaman 22 mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni pengetahuan biasa, common sense karena seseorang memiliki di mana ia merasa menerima secara baik. Pengetahuan ilmu adalah usaha untuk mengorganisasikan common sense, pengetahuan filsafat yakni pengetahuan dari pemikiran kontemplatif dan spekulatif, dan pengetahuan agama, pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Setiap ilmu pasti ada pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Yang selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah manusia memperdalam ilmu pengetahuan, maka manusia akan membuat teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Hal tersebut diuraikan oleh Surajio dalam bukunya pada tahun 2004 halaman 127-129. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Zaman ini ditandai dengan penggunaan batu sebagai peralatan, sehingga zaman ini disebut juga sebagai zaman batu. Zaman ini juga ditandai dengan adanya berbagai kemampuan. Salah satunya adalah kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Zaman kedua yaitu zaman Yunani kuno. Pada masa ini, Yunani dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, sehingga tidak lagi mempercayai metodologi. Metodologi merupakan ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Bangsa Yunani menumbuhkan sikap yang senang menyelidiki suatu secara kritis. Ketiga yaitu zaman pertengahan, abad pertengahan. Pada zaman ini hampir semua ilmuwan merupakan para teolog atau ahli ketuhanan. Zaman keempat yaitu zaman Renaissance yang merupakan zaman peralihan dari kebudayaan abad pertengahan menjadi kebudayaan modern. Zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Manusia ingin menciptakan kemajuan atas hasil usaha sendiri. Ilmu yang berkembang pada zaman ini adalah ilmu di bidang astronomi. Zaman yang kelima yaitu zaman modern yang ditandai dengan adanya penemuan-penemuan di bidang ilmiah yang sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti Isaac Newton yang menemukan teori gravitasi dan J.J. Thomson dengan temuannya yaitu elektron. Dan yang keenam yaitu zaman kontemporer yang terjadi dari mulai abad ke-20. Fisikawan pada abad ini yaitu Albert Einstein. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, misalnya penemuan komputer, satelit komunikasi, internet, dan yang lainnya. Bidang ilmu juga mengalami kemajuan pesat sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Melalui kajian historis, ilmu pengetahuan mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari sila-sila Pancasila. Yang ke-1, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya.
apakah akan merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Namun, ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan, keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Berikutnya ada urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara otonom, kemudian dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Berarti sejak awal iptek berkembang sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembang iptek, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh ilmuwan sebelum iptek itu dikembangkan. Yang keempat, setiap pengembang iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, yang pertama, ada pluralitas nilai yang berkembang dari dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup, maka diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan. Yang ketiga, pengembangan iptek yang didominasi negara-negara barat, maka diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring pengaruh globalisasi. Yang keempat, alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek. 1. Karena adanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan iptek. 2. Penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Yang kelima, gaya hidup global yang menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Yang pertama, ada kapitalisme yang sebagian menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu lebih dominan ke konsumen daripada ke produsen. Yang ketiga, ada konsumerisme. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri. Yang 3 cirinya yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Kaitan antara hubungan Pancasila dengan ilmu akuntansi. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai peran yang besar dalam pembentukan karakter profesi akuntan di masa yang akan datang sebagai pondasi yang kokoh, supaya tidak ikut tergerus dalam pemikiran kapitalis yang hanya memikirkan individual, namun ke nasionalis dan beretika. Sehingga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekalipun, hati dan jiwa tetap pada kebangsaan keindonesiaan sebagai pijakan dasar. Pesan selama mengikuti perkuliahan di mata kuliah
pendidikan Pancasila dari awal sampai akhir semester ini sangat menyenangkan. Kita bisa bertanya sebanyak-banyaknya dan jawaban yang rinci dan jelas. Media yang digunakan dalam pembelajaran pun banyak, misalnya di YouTube. Bapak sering memberikan ilmu yang lebih lagi, bahkan mengundang dosen lainnya juga, dan di aplikasi Zoom menjawab pertanyaan secara langsung meskipun perkuliahan ini online, tapi semua sangat membantu menambah ilmu untuk kedepannya juga. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.